Pertama perlu saya ingatkan terlebih dahulu, mengikuti Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah mengikuti akidah beliau, keimanan beliau, kemudian ibadah beliau, kemudian akhlak beliau. Ini tiga hal: akidah, ibadah, dan akhlak. Ini yang paling penting dalam meneladani Rasulullah SAW. Iya. Termasuk dalam adab-adab berpakaian, itu juga bagian dari akhlak yang mulia. Adab-adab berpakaian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar." Pakaian itu hendaklah di atas mata kaki. Pakaian yang di bawah mata kaki terancam masuk neraka. Iya. Walaupun ada hadis-hadis yang berbicara tentang antara yang sombong dan tidak sombong. Dan di sini terjadi khilaf ulama. Pendapat yang paling kuat, insya Allah, orang yang menggunakan pakaian melewati mata kaki, kalau dia menggunakannya karena sombong, dosanya lebih besar. Kalau dia tidak berniat karena sombong, dia tetap berdosa, walaupun dosanya lebih ringan daripada yang menggunakannya karena sombong. Iya. Jadi ini termasuk bimbingan Nabi SAW dalam berpakaian. Namun ternyata kita dapatkan ada orang-orang melakukan aksi terorisme juga seperti itu penampilannya. Ya, pakaiannya tidak menutupi mata kaki, sehingga memunculkan stigma. Jadi seakan-akan orang yang berpakaian tidak menutupi mata kaki, begitu pula yang berjenggot, itu adalah ciri-ciri teroris. Maka tentu menyikapi hal seperti ini, kita harus terangkan, kita harus jelaskan. Ini bukan ciri-ciri teroris, ini sunnah Nabi SAW. Ya, tentang jenggot, Nabi SAW bersabda, "U'ful liha wa u'fus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis Anda. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Nah, untuk membedakan teroris dan bukan, itu bukan semata-mata dilihat pada ciri penampilannya, tapi dilihat pada akidahnya, pada metode beragama. Iya. Dan alhamdulillah kalau seperti di negeri kita, seperti aparat kepolisian, mereka sudah ngerti. Mereka sudah paham mana yang teroris betulan dan mana yang kebetulan saja mungkin secara fisik penampilannya sama, tapi dia bukan teroris. Ya, jadi teroris itu nggak bisa dinilai hanya sekedar penampilan saya, tapi lihat pada pemahaman. Iya, ini yang harus kita lakukan. Kita harus terangkan. Bukan seperti itu menilai teroris. Iya. Contohnya jemaah sekalian, pemahaman teroris adalah pengkafiran. Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya jangan heran kalau mereka melakukan pengoboman, mereka nggak peduli walaupun ada muslim yang mati. Walaupun mereka bilang berjihad melawan orang kafir, tapi mereka nggak peduli walaupun ada muslim yang mati. Karena mereka anggap muslim ini sudah kafir. Muslim ini sudah kafir. Iya. Nah, disinilah ini sebagai contoh jemaah sekalian, sekaligus kita jelaskan contoh urgensinya mengikuti pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran. Di antaranya, memahami surat Al-Maidah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Orang-orang yang punya pemahaman teroris, mereka akan mengkafirkan pemerintah. Karena menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Kemudian aparat pemerintah mereka juga kafirkan karena menurut mereka membantu pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Makanya jangan heran, pernah terjadi di Cirebon, teroris mengebom masjid di kantor polisi. Lagi sholat Jumat, subhanallah. Karena mereka menganggap polisi itu sudah kafir. Karena membantu pemerintah menegakkan syariat menegakkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Ayatnya betul, tapi bagaimana sahabat memahami? Bacalah tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat menjelaskan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin.
kufur kecil. Kufur kecil itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam. Ini contoh, kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Karena sahabat itu tahu tentang apa ayat ini turun. Ternyata para sahabat menjelaskan, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ayat ini turun untuk mengkafirkan Yahudi dan orang-orang musyrik yang tidak mau mengikuti hukum syariat Allah. Nah, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, status kekafirannya berkurang. Bukan lagi kufur besar, tapi menjadi kufur kecil. Walaupun perlu kita ingatkan juga, kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Kufur kecil itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, betul itu salah, tapi nggak sampai kafir. Betul salah, tapi tidak sampai kafir. Kemudian, contoh lain lagi, kesalahpahaman mereka dalam berjihad. Betul, ada mereka ikut ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang jihad, keutamaan mati syahid. Makanya mereka berani melakukan bom bunuh diri. Tapi pertanyaannya, begitukah Nabi dan sahabat memahami ayat dan hadis itu? Ternyata tidak. Coba lihat praktek mereka misalkan, ya. Lihat orang kafir, lalu mereka bom gereja. Atau orang kafir di tempat maksiat, lalu mereka bom. Begitukah cara Nabi SAW berjihad? Tidak. Rasulullah SAW, beliau ketika berjihad, kalau ketemu orang kafir, beliau akan kasih 3 pilihan. Itu nggak langsung diperangi. Beliau berikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk Islam, supaya mereka selamat dari azab Allah. Itulah tujuan jihad, menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ini pilihan yang pertama. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika berjumpa orang-orang kafir di medan perang. Nggak langsung diperangi, dinasihati terlebih dahulu, diajak masuk Islam, diajak masuk surga. Kemudian kalau mereka tidak mau, dikasih pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Menjadi kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dan wajib bagi kaum muslimin untuk melindunginya. Itu status orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Membunuh mereka dosanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man kafara man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Ini malah dilarang oleh Nabi SAW membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh orang kafir dan mereka anggap itu jihad. Nah, pilihan yang kedua mereka tidak mau, barulah jihad. Ya, jadi ini yang harus kita jelaskan. Ini pemahaman teroris seperti ini, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, adapun yang kita amalkan, kalau kita berjenggot dan menggunakan pakaian di atas mata kaki, itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama soal hukumnya, wajib atau sunnah. Tapi mengamalkannya bukan sama sekali ciri-ciri teroris, tapi mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan tentunya kita bersabar dan menjelaskan dengan baik. Iya, barangkali seperti itu. Wallahu alam.